بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأعد علينا ببركته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitabus Siyami utawi iki iku kitab nerangake poso. La yajibu ora wajib apa saumu poso Ramadhana ya poso Ramadan illa alal muslimi kejaba ing atase wong Islam al balighi kang baligh al aqili kang duweni akal al qadiri kang kuwasa ala saumi ing atase poso at-tahiri kang suci minal haidhi saking haid wan nifasi lan nifas. Di sini diterangkan para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak diwajibkan puasa Ramadan kecuali bagi orang Islam yang sudah mempunyai kriteria atau syarat-syaratnya, ya ini baligh, berakal. Kalau belum balik ya nggak boleh, masih anak-anak, sobi, anak kecil ini nggak boleh, harus balik. Lalu akili ya berakal. Kalau misalnya gila ya nggak boleh melaksanakan puasa. Al-qadiri ala shaumi. Lalu ada kemampuan, badannya fit, sehat untuk melaksanakan puasa. Kalau sakit ya nggak boleh. Ya. At-tahir ya, yang suci. Suci dari apa? Dari hadas besar ini ya, haid dan nifas. Haid dan nifas ini termasuk hadas besar. Ini khusus bagi para wanita. Wa idza tamma lan teteklane sempurna Sya'ban apa bulan Sya'ban 30 yaman ing 30 yauman apa nih dinane auro al hilala utawa weruh ing tanggal adlun sapa wong sing adil wa sabata lan netepake indal qadhi ya ing dalem sandinge qadhi utawa hakim. Wajib maka wajib as-shaum apa poso ala umumin nasi ing atase umume atau masyarakat, ala umumin nasi ing atase umum masyarakat atau menungso fa illam jasbut moko lamun ora tetep ya hilal indau ing dalem sandinge qadhi wajib maka wajib apa som ala roi ing atase wong kang ningali wa alaman lan atase wong sadaqahu kang benerake iya man ing roi tegese peningali hilal faqat maka bloko. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini disampaikan dalam kitab Riyadul Badi'ah li Syekh Muhammad Hasbullah ini menerangkan bahwasanya tak kala sempurna bulan Sya'ban ya, 30 yauman 30 hari, apabila seseorang itu melihat hilal sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ketika kalian melihat bulan, berpuasalah, dan kalian melihat apa bulan, berbukalah. Ini menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila seseorang yang melihat hilal rembulan itu sudah masuk bulan Sya'ban ya, dan orang yang melihat itu betul-betul melihat dengan betul-betul melihat, artinya tidak main-main. Begitu juga yang melihatnya itu orang yang adil, maksudnya orang yang adil, orang yang dapat dipercaya, sekaligus dihadapkan di hakim dan disumpah. Lalu hakimnya itu menyatakan bahwasanya menetapkan bahwasanya betul telah datang waktunya puasa, maka wajib bagi kita semuanya pada umumnya umat Islam untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan puasa. Karena apa? Didasarkan pada ru'yatul hilal.
Ada orang adil yang melihat rembulan sekaligus ditetapkan di pengadilan bahwasanya telah terjadi penglihatan yang sempurna, ditetapkan masuknya bulan puasa atau bulan Sya'ban. Wajib bagi kita semuanya untuk melaksanakannya. Dan apabila dari pihak Qadi ini tidak menetapkan, ya, mungkin ada alasan yang lain, maka kewajiban bagi yang melihat bulan itu wajib untuk melaksanakan puasa pada saat itu juga. Dan ada juga orang yang sekitarnya misalnya membenarkan apa yang dilihat seseorang itu tadi, maka kedua-duanya diharapkan untuk melaksanakan puasa. Tentunya dengan penuh keyakinan yang mantap, ya, tidak main-main, ya. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal wa syurutu sihhatis shaumi utawi pira-pira syarate sahe poso iku sitatun 6. Al awalu utawi kang awal an-niyatu iku niat, wasani utawi kang kaping pindho at-tamyizu iku pinter, wasalisu utawi kang kaping telu an-naqau iku bersih minal haidhi saking haid wan nifasi lan nifas jami'an nahari ing dalem sekabehane rino, warabi utawi kang kaping papat an-niyatu iku niat, wa tasihhu lan sah apa niyatu siyamit tatawu'i apa niate poso sunat qabla zawali sadurunge ling sire srengenge bisyarti alla yata'ata kelawan syarat alla yata'ata yen to ora nandangi ya Allah muftiron ing perkara kang batalake qablaha sadurunge zawal ling sire senenge wa wuquha utawi tumibane niat fil laili ing dalem wengi afdhal iku luwih utama wa yajibu lan wajib fi siyamil fardhati ing dalem poso fardu ta'yinuhu apa nyatakake fardu wa wuqu niyatihi lan niat wa wuku niyati lan nibaake niat niyatihi ya poso fatu fi juzin ing dalem sebagian minal laili saking wengi wal afdalu utawi kang luwih utama wuku iku nibaake niat fi thulusil akhir ing dalem sepertelune wengi kang akhir wal khamis utawi kang kaping 5 al imsak iku nyegah anil muftirati saking pira-pira perkara kang batalake kulliha sakabane ya kang batalake minal fajri kawit saking fajar ilal ghurubi temeka surube srengenge wasadis utawi kang kaping 6 dukhulul waqti iku manjingi waktu au wujudus sababi utawa wujude sebab fi shaumil fardhah ing dalem puasa fardu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini diterangkan pada fasal yang pertama, fasal syarat-syarat sahnya puasa itu ada 6 ya. Ini sangat penting bagi kita semuanya yang sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Syarat sahnya puasa itu ada 6 para jamaah. Yang pertama al-awwal niat. Niat dulu ya. Niat ini penting. Semuanya bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya tergantung kepada niatnya. Niat puasa karena Allah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Ini niat puasa Ramadan. Wasane dan yang kedua at-tamyiz. Syarat sahnya puasa at-tamyiz, pinter. Maksudnya seseorang anak itu sudah paham ini halal, ini haram, ini najis, ini mubah, ini wajib, hukum-hukum. Maksud tamyiz itu memahami ya, memahami kaidah-kaidah fikih ya,
anak yang sudah balik ini. Nah, kalau tidak usia-usia mulai latihan lah ya, ini kurang lebih ya 7 tahun ini sudah mulai latihan anak SD itu. Tapi kalau kemampuannya sudah fit tidak apa-apa ya, pemahaman agamanya sudah tahu, ini tidak apa-apa. Tamyiz, masalah tamyiz ini tidak sama, masing-masing orang ini tidak sama. Kadang masih usia 7 tahun sudah cerdas ya di dalam memahami kajian-kajian agama, dan dia menjalankan ketaatan ibunya, orang tuanya, gurunya. Insya Allah anak yang sudah tamyiz ini bisa melaksanakan puasa Ramadan. Wasalis, adapun yang ketiga adalah naqo, bersih ya, maksudnya suci dari apa? Haid dan nifas. Ini bagi para ibu-ibu, wanita. Syarat sahnya lagi yang keempat, mohon maaf, untuk yang ketiga yaitu apa? Bersih dari haid, nifas, jami'an nahari ya, artinya itu selama seharian itu masih apa? Kondisi haid. Bila suci ya, dari haid dan nifas, karena nifas ini keluarnya cuma apa? Yang paling sedikit itu satu keluaran ya. Nah, setelah ternyata nggak keluar lagi suci, berarti wajib melaksanakan puasa. Begitu juga haid. Haid ini paling sedikit 1 hari ya. Nah, ini kalau misalnya hari kemarinnya haid lalu nggak keluar, diyakini sudah nggak keluar ya, pada umumnya kan 7 hari haid itu ya, tapi cuma sehari ya, berarti hari berikutnya boleh melaksanakan puasa. Ini masalah ini memang krusial ya, kita harus hati-hati. Yang keempat, niat. Sah niat seseorang dalam melaksanakan puasa sunat sebelum tengah hari ya, dengan syarat ia belum melakukan atau mendapati yang membatalkan puasa sebelum tengah hari itu. Wajib bagi seseorang itu untuk apa? Melaksanakan puasa fardu, yang menyatakan fardu. Jadi di dalam niat itu puasa fardu itu kan niatnya, lafalnya seperti ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri. Dinyatakan dalam niat puasa ini bahwa saya ini melakukan puasa fardu. Begitu juga kalau misalnya melaksanakan puasa sunat ya. Nawaitu sama ghadin mi yaumil isnaini sunat. Nah, dinyatakan sunat ya. Nah, untuk melaksanakan niat ini yang lebih afdol itu di apa? Tempatnya di tengah malam ataupun di sepertiga malam itu ya, sebelum fajar itu afdol ini. Untuk meletakkan apa? Niat. Niat melaksanakan puasa, baik puasa sunat ataupun puasa wajib. Sementara yang kelima, imsak anil muftirat, yaitu ketika seseorang melaksanakan puasa harus siap-siap untuk menjaga jangan sampai batal ya sepanjang harinya ini, mulai dari terbitnya fajar sampai syurupnya fajar. Jadi mulai niat puasa ya sepertiga malam lalu terbit fajar, kita harus mempertahankan puasa kita jangan sampai batal ya sepanjang hari. Sampai kapan? Sampai fajar syuruk, maghrib. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah ya untuk apa? Menjaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan. Dan yang keenam, dukhulul waktu, yaitu apa? Masuknya waktu. Maksudnya waktu wajibnya melaksanakan ibadah puasa. Nah, maksudnya waktu bulan Ramadan ini. Ini adalah syarat-syarat sahnya puasa, ada 6 ya. Tuh.
Faslun utawi ikilah fasal wal mubtilatu utawi pira-pira perkara kang batalake lisaumi marang poso asyaratun niku 10. Al awalu utawi kang kawitan dukhulu syai'in melebune suwiji-wiji minal a'yani dunya saking pira-pira barang dunya. Minal a'yani dunya saking pira-pira barang dunya walau qalilan senajan sedidik ila jaufin marang bolongan jero amdan kelawan nyejo kelawan jarak indah khola lamun melbu apa suwiji-wiji min ahadin saking salah suwijine manafit ya manafit bolongan al maftuhati kang kebuka asani utawi kang kaping pindho al qaum tamuta amdan kelawan jarak nejo wa ilam yaji lan senajan ora bali mindo saking muta-muta syai'un apa suwiji-wiji ilal jaufi marang weteng. Asalis utawi kang kaping telu al jima'u jima amdan kelawan jarak kelawan nejo au alau bi ghairi inzalin senajan tanpa nurunake mani. Arabi utawi kang kaping papat khurujul mani iku metu mani bi ta'ammudil istimna'i kelawan jarak al istimna'i itu amrih metune. Nah, ya ini orang bilang mat onani ya. Awil mubasyarati utawa jempok wala bi ghairi jima'in senajan kelawan tanpa jima maka khuruji kaya metune mani bilamsi sebab demek wal mu'anaqati lan ngerangkul wal qiblati lan ngambung bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Al khamis utawi kang kaping 5 al jununu iku edan walau lahdatan senajan sepisan walau dah ana beberapa detik atau menit yasiratan kang sedidik. Asatizu utawi kang kaping 6 al igma'u iku ayan minal fajri kawit saking fajar ilal ghurubi temeka surupi srengenge. Asabi utawi kang kaping 7 al iftaru iku mokal qabla ayat haqqaqa sedurunge yen to nyono uru basyamsi apa surupe srengenge au ya liba utawa nglende ala dunihi ing atase penyanane wong uru buha apa surupe ya srengenge idalam iya tabayyan tatekelane ora pertelo lahu marang wong al hal apa tingkah. Asamine utawi kang kaping 8 turubur riddati iku tekane riddat wal iyadu utawi nyuwun pangersa billahi kelawan billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala riddatu murtad. Atasi'u utawi kang kaping 9 turul haidi iku tekane haid wan nifasilan nifas. Al ashiru utawi kang kaping 10 al wiladatu iku babarake utawa mana al masmas khubatu kang den barengi bil balali kelawan teles-teles tese barengi nifas niki. Waman lan utawi sapane wong aftara iku mokel yoman amitan halin jarak sengaja fi ramadhana ing dalem wulan Ramadan au nasiya utawa lali yoman fihi dalam Ramadan an-niyatu ing niat alailatan ing dalam siji wengi wajib mongko wajib alih ngetasiman al-imsaku apa ngeker bagiyatan hari ing dalam sekirane rino wa kadzalan iku kaya iki wajib imsak man utawi wong tabayana patelo marang man lahu tabayana pertelo lahu marang man subutu Ramadana apa netepi Ramadan asna ing dalem tengah-tengah asna yaumi syaki ing dalem tengah-tengah dinane mama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
Di sini dijelaskan beberapa hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini di dalam kitab Riyadhul Badi'ah ini perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu sesuatu barang, benda-benda itu ke dalam lubang. Nah, lubang tubuh ini mulut, hidung, telinga, dan yang lainnya yang di bawah itu. Nah, apabila lubang-lubang itu terbuka lalu kemasukan sesuatu barang, misalnya kemasukan air ini batal puasanya. Hati-hati, maka yang suka renang jangan renang kalau puasa ini khawatirnya air masuk dari hidung, air masuk tertelan mulut, ini membatalkan puasa. Yang kedua yaitu seseorang yang melaksanakan puasa akan batal apabila muntah-muntah yang disengaja. Muntah-muntah yang disengaja ini caranya seperti apa kita tahu ada yang itu anak-anak itu mulutnya dibuka-buka di agar muntah atau membau sesuatu yang tapi kalau misalnya nggak sengaja membau sesuatu dia muntah kita itu nggak sengaja, secepatnya kita menghindar dari bau yang tidak enak itu. Jadi jangan jarak, kalau misalnya ada bau yang itu didekati, dimuntah-muntahkan, ingin batal, nggak boleh. Itu namanya jarak Lalu yang ketiga, jima, ini bersetubuh secara sengaja. Ini berat sekali. Ini kemarin kita jelaskan, kalau misalnya dengan sengaja ini dendanya berat sekali. Puasa 2 bulan berturut-turut memerdekakan budak, ini memberi makan fakir miskin 60 kurang itu. Ini berat, ini jima dengan sengaja meskipun dia tidak mengeluarkan mani. Adapun yang membatalkan puasa yang keempat yaitu keluarnya sperma atau mani sebab disengaja berupa mengeluarkannya. Ini yang tidak kuat untuk menahan syahwat, ini bahaya seperti ini. Atau karena bersentuhan dengan teman perempuan lainnya tanpa aling-aling lalu dia bersyahwat, ini juga membatalkan puasa. Banyak sekali ini di sini. Kalau misalnya menyentuh wanita yang lain, berpelukan, berciuman tanpa penghalang dengan syahwat, ini membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa yang kelima ialah gila. Sebelum fajar dia berniat puasa dengan baik. Niat puasa bagus, melafalkan puasa bagus, tetapi ketika terbit fajar sekitar jam-jam 8 dia puasa Allah gila, nggak ingat, lalu berbuat yang macam-macam, entah itu marah-marah ataupun makan, seperti sifatnya orang gila, ini batal. Dan yang keenam, pingsan itu ayan ini ayan ini mulai fajar sampai seharian penuh dia ini gak ingat, maka dia batal puasanya. Dan yang ketujuh, yang membatalkan puasa adalah berbuka sebelum nyata jelas matahari. Nah, ini jangan sampai kita nggak ngerti-ngerti tidur, mungkin langsung dia melihat kamarnya gelap, diduga wah ini sudah maghrib, ini langsung dia cepat-cepat ambil piring makan. Setelah dia perutnya kenyang, keluar dilihatnya mataharinya masih syurub, masih belum waktunya, entah kurang beberapa menit. Nah ini batal.
Ya, maka hati-hati kalau misalnya tidur pada bulan puasa ini, kadang-kadang kamar gelap, hujan turun, awan gelap, ini situasinya seakan-akan seperti mau maghrib. Nah, padahal belum. Ya, padahal belum, mungkin masih jam setengah 5 ya, karena mendungnya gelap sekali, hujannya deras. Ya, ketiduran langsung makan, nah, batal. Adapun yang ke-8 yang membatalkan puasa adalah murtad. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya terlindungi dari perbuatan murtad ini. Murtad ini keluar dari ajaran agama Islam, menganut ajaran agama yang lain, murtad. Nah, orang yang namanya murtadin. Lalu yang ke-9 ya, yang membatalkan puasa di dalam kitab Riyadul Badi'ain. Dalam kitab Riyadul Badi'ah yang ke-9 adalah kedatangan haid atau nifas. Padahal si wanita ini sebelum fajar dia sehat aja ya, sebelumnya melafalkan niatnya juga benar. Akan tetapi pada siang harinya kedatangan haid dan nifas, ini batal para jamaah. Adapun menurut kitab Riyadul Badi'ah, perkara yang membatalkan puasa yang ke-10 yaitu melahirkan anak. Ibu-ibu pada saat melahirkan ini tentunya keluar nifas ya. Jadi batal puasanya. Di sini dijelaskan pula bahwasanya apabila seseorang itu membatalkan puasa secara sengaja sebelum waktunya berbuka, ini juga ya jelas untuk membatalkan puasa. Ataupun pada malamnya Ramadan, malam sebelumnya ini, sebelum terbit fajar, dia itu lupa niat untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka tetap baginya untuk senantiasa menahan diri ya. Nah, pada siangnya yang menahan diri tetap ya melanjutkan puasanya sampai syurub ya. Begitu juga bagi orang yang telah nyata baginya ketetapan masuknya bulan Ramadan di tengah-tengah hari syak ya, tetap aja ya dia nggak boleh ragu-ragu untuk melaksanakan puasa. Demikianlah para pemirsa, di antara beberapa hal-hal yang membatalkan puasa di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Dilanjutkan lagi, faslun utawi iki ku fasal la yafturus shaim, ora mokel sapa wong kang poso biwu suli syai'in sebab tumakane suwi-wiji ila jaufi marang wetenge shaim min a'yanil jannati, saking pira-pira benda swarga mutlakon hali mutlak, wala min a'yani dunya, lan ora saking pira-pira benda dunya in wasala lamun tumeka ya a'yan, barang-barang sesuatu sifatnya duniawi ilaihi marang soim bi ghairi ikhtiyari, kelawan tanpa bisa pilih, au ma'an nisyani utawa serta lali, wala bil jama' wala bil jima'i ora sebab jima', wala bi khurujil mani lan ora sebab metune mani, kadzalika kaya mengkono ikhtiyar serta lali, wala bil qoi ora sebab muta-muta kohron kelawan dipeksa, idza lam yarji tetkalane ora bali minhu saking saking muta-muta syai'un apa suwi-wiji ilal jaufi marang weteng, wala binuha mati lan ora sebab riya, idza jarat tekalani mili-mili ya soim ila jaufi marang wetenge soim kohron lawan dipeksa anu saking soim, wala bil iktihali lan ora sebab celakan, wal ittihani lan lengganan, wa in wujidalan den temu tokmul kukhli ora apa ya rasane celak, waduhnilan ladhnilan lengo, aduhni lengo fi halqihi ing dalem
halqihi ing dalem gorokan wong sing poso wala bidukhulid dzubabi lan ora sebab mlebune laler wal buuti lan cengklung wa gubaril kansilan beleduke saponan wal ghurbalatilan ayaan ditepung fi jawfi ing dalem wetenge wong kang poso soim wa in amkanahu senajan kongang ya wong kang poso soim ayata jannaba apa yen to ngedohi ya soim zalika mengkono hubar debu wala bibal irriqil khalis lan ora sebab idu kang bersih min ma'dini saking watuke soim ma'dini wala bisabkin lan ora sebab bisa kema ilmat mati sebab kebanjure banyu kemu wal istin syakilan nyesep banyu irung ila jaufi marang wetenge soim idalam yubali tekalane ora banget tekoe apa ya banyu mangna soim fi ma indalem karone yaiku nyesep banyu lan apa ya jenenge kemu wakana lan ono apa asapku kebanjure fi wahidatin dalam siji minal maroti saking pira-pira ambalan minal maroti saking ambalan asalasi kang telu wala binauminan ora sebab turu wa inistaghroko lan senajan ngentekake ya wong anharu ing rina kullahu sakabehane rina wala bil a'mai lan ora sebab ayan idza afaqa terkane waras ya soim ya wong lahadotan ing dalem sedelo fina hari ing dalem rina bisyartin kelawan syarat antu jata yen to den temu mindu saking wong aniyatu apa niat fi waktiha ing dalem waktu niat wala bil fasli lan ora sebab cantuk wal hijamati lan canduk bekam walaya sihulan ora sah siyamul idani apa poso loro wala yaumin lan ora dina min ayami tasdiki sang pira-pira dina tasrik asal sing telu mutlakon halim mutlak wala siyamun lan ora poso yang misyaki ing dina mamang wala yaumin lan ora dina minan nisfisani saking separone kang kaping pindho min sya'bane saking wulan sya'ban illa idza soma kejaba teklane poso ya wong dalik ngono dina an faridatin hali dadi gantine poso fardu tegese nyauri aw fata utawa nyocoki ya wong adatan ing pengadatan lahu kudu wong awal sholat utawa nyambung ya wong somau ing posone wong bisa min kelawan poso saen suci-suci minan nisfil awali saking separuh bulan Sya'ban kang awal walau bil yaumil khamis lan senajan kelawan dina kang walau bil yaumil khamis senajan kelawan dina kang kaping walau bil yaumil khamis asyara senajan kelawan dina kang kaping 15 wa yahramulan haram ala shaimi atase wong poso al qiblatu apa ngambung wal mu'anaqatu lan ngerangkul wa nahwu malan sepadane ya ngambung lan ngerangkul intaharrokat lamun obah bidzalika sebab mengkono-mengkono yaiku ngerangkul lan ngambung syahwatu apa syahwate wong wa usanu lan den sunatake lahu ketuwe wong tajil fitri apa age-age mokel wa tahiru sahur lan ngakhirake sahur wal ihtisalu lan atus minal hadasil akbar saking hadas gede minal hadasil akbar saking hadas gede qoblal fajr sadurunge fajar wal iftaru lan mokel ala tamri ing tase kurma intayassara lamun gampang ya kurma wa ilalan lamun angel fa'ala sain moko ing atase suwi-suwi khulwin iku kang manis-manis kadzalika kaya mungkon-mungkono lamun gampang wa iksar doa ilan ngakene ya doa khususun apa manae khususe indal iftari indal nalikane buka wa iksaru wa iksarul qur'ani lan ngake maca Qur'an wa sadaqati lan sadaqah fi ramadhan ing dalam bulan Ramadan wa yukrahu lan den makruhake lahu ketuwe ya wong poso al fasdu apa canduk
canduk bekam, wal hijamatu lan canduk bekam, wa matahul ilqi lan ngemut al ilqi apa mut-mutan permen, wadha kutu'amilan ngicipi panganan, wal mubalaghatu lan banget-bangetake fil maudhadi ing dalem kemu, wal istinsyaqi lan nyesep banyu irung, wal kublati lan ngambung, wa nahwuha lan sepadane kublah. Kublah itu ngambung. Idza lam taharrak tetekane ora apa bima kelawan yo ngambung syahwatu apa syahwate wong kang poso. Wal yasun lan becik ngreksa ya wong kang poso nafsahu ing awak soem awak soem ani syahwati saking pira syahwat, wal ghibalan ngerasani, wan nami malan adu-adu, wa quli qaulin lan saben-saben ucapan kopi kan Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini ada beberapa hal yang tidak membatalkan orang itu berpuasa karena sebab-sebab masuknya sesuatu barang ke dalam tubuh seseorang yang berpuasa ya, yang benda-benda yang secara umum ya, ini tidak batal bila sesuatu benda barang itu masuk ke dalam tubuh kita ini, yang mana seorang yang berpuasa itu tidak menyengaja dalam hal itu ya. Kalau begitu juga kalau misalnya lupa gitu ya, ini perkara-perkara yang menjadikan seorang puasa itu tidak batal karena lupa, termasuk juga karena dia tidak menyengaja, ataupun karena kalau misalnya seseorang itu nggak sengaja, misalnya mimpi pada siang hari itu nggak masalah, tidak batal juga kalau misalnya seseorang itu muntah-muntah karena terpaksa, artinya muntahnya itu tidak disengaja ya, itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Muntahannya kan tidak mungkin masuk ke dalam tubuhnya lagi. Termasuk juga tidak batal puasa seseorang sebab dahak yang berjalan masuk ke dalam tubuhnya secara tidak tertahan darinya, misalnya kena debu ya, hidung kena debu lalu dia dahak, ini tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa karena apa? Sebab memakai celak mata ini juga tidak membatalkan puasa. Memakai wangi-wangian itu juga tidak membatalkan puasa, ataupun memakai minyak ya di tenggorokannya, tapi kan di luar itu enggak masalah. Tidak batal dengan sebab masuknya lalat, misalnya seorang puasa itu mungkin angop yang enggak ditutup ya, misalnya, lalu tidak sengaja nyamuk ataupun lalat masuk ke mulutnya, ini tidak membatalkan puasa. Misalnya debu akibat menyapu ya, ini juga tidak membatalkan puasa. Debu misalnya mengayak tepung ya, biasanya ibu-ibu itu ngayak tepung untuk takjilan maghrib ya, ternyata tepungnya itu masuk ke mulutnya, itu nggak sengaja, itu nggak membatalkan puasa. Begitu juga tidak batal sebab-sebab ludah yang bersih dari perutnya. Ini kalau misalnya ludah ya di dalam mulut dan belum sempat keluar, tapi karena tertelan, ini nggak membatalkan puasa. Tidak batal puasa karena apa? Sebab-sebab keterlanjuran air yang berkumur, misalnya berkumurnya terlalu kencang, gitu ya, nggak sengaja, tapi airnya itu masuk ke mulut, tertelan. Begitu juga kalau misalnya insyak itu menghirup ya, istisyak ya, menghirup air dari hidung itu, terlalu kencang mungkin ya, dia nggak sengaja lalu masuk, itu nggak membatalkan puasa. Lalu ada lagi kalau misalnya kelepasan masuk ke dalam tubuhnya bila itu tidak keterlaluan,
Kalau misalnya yaitu tadi masuk dari mulut, masuk dari hidung itu semuanya nggak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Tidak batal juga seseorang apabila tidur walau menghabiskan siang seluruhnya. Ini karena kecapean ataupun ya kurang tidur, dia tidurnya sampai menghabiskan waktu. Ini tidak batal puasanya. Tidak batal juga dengan seseorang yang pingsan. Pingsan bila tersadar sejenak pada siang hari dengan syarat ya niat puasanya tadi sudah benar. Nah, ini tidak apa-apa karena pingsan. Tidak batal juga ya, tidak batal puasa karena apa? Bekam atau cantuk kalau orang zaman dulu ya. Dan di sini dijelaskan pula tidak sah puasa 2 hari raya. Tidak sah 2 puasa hari raya. Tidak sah puasa dari hari-hari tasyrik yang 3 ya secara umum. Tidak sah puasa ya 2 hari raya, tidak sah puasa di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 ini. Kita harapkan pada waktu itu kita makan-makan ya, waktunya makan-makan, waktunya silaturahim dengan keluarga andetolan. Begitu juga ke hari 30 bulan Sya'ban bila manusia membicarakan telah melihat hilal dan tidak diketahui siapa yang melihatnya dan tak seorang pun mau bersaksi ya, tidak sah puasa dari hari separuh kedua bulan Sya'ban kecuali puasanya hari tersebut untuk puasa fardu atau pada hari itu bertepatan dengan kebiasaan hari ia berpuasa. Nah, atau ia menyambungkan puasa hari itu terhadap suatu puasa dari separuh bulan yang pertama walau dengan hari ke-15. Nah, di sini seorang shaim haram terhadap orang yang berpuasa berciuman. Nah, seorang yang berpuasa gak boleh berciuman, berpelukan dan semacamnya. Akan tetapi bila semua itu tidak mengundang syahwat, itu tidak masalah. Sunnah bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur, mandi dari hadas besar sebelum fajar, berbuka dengan kurma bila mudah didapat, bila tidak mudah ya harus memakan sesuatu yang manis-manis seperti yang minuman teh, yang misalnya itu ya. Di antara seorang berpuasa harus memperbanyak doa, khususnya ketika berbuka, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Makruh bagi orang yang berpuasa ya melakukan bekam, mengeluarkan darah yang kotor orang yang memiliki penyakit. Orang Jawa mengatakan pantai itu makruh di bulan puasa. Bekam, tanduk tujuannya sama seperti bekam, yaitu caranya ya berbeda. Keduanya dapat melemahkan puasa. Ini makruh ya, perkara yang dimakruhkan ketika orang itu berpuasa, mengunyah tanpa menelan sesuatu yang dikunyahnya, mencicipi mencicipi tapi tidak ditelan, ini makruh. Keterlaluan dalam berkumur ya, kalau berkumur ya hati-hati gitu aja, jangan terlalu kenceng akhirnya masuk ke mulutnya, ini gak boleh, makanya ini dimakruhkan. Istinsya, menghirup air pakai hidung ketika berwudu ini jangan terlalu kenceng karena nanti bisa memasukkan air itu. Berciuman dan semacamnya bila dengan syahwat tidak masalah, tapi itu dimakruhkan. Dan hendaknya orang berpuasa menjaga dirinya dari segala keinginan yang membatalkan puasa tentunya. Dan termasuk juga menjauhi perkara-perkara ghibah, ngomongin orang lain, ini
Jangan sampai kita berpuasa seperti itu. Termasuk juga namimah, adu domba, atau misalnya kontok-kontokan ya. Nah, ini kita jauhi hal semacam itu. Dan begitu juga kita menjauhi dengan perkataan-perkataan yang kotor ya. Perbuatan-perbuatan yang kotor kita jauhi. Untuk fasal berikutnya, faslun utawi ki fasal atau inu utawi wong kang tuwa fisini ing dalem umure wal maridi lan wong loro alladzi kang la yurja kang ora ono den arep-arep lahu ketuwe ya alladzi tegese wong tuwa sing rapuh wong loro asyifa'u apa warase ida aftara iku teklane mokel ya wong sing tuwa lan wong sing loro fi Ramadan ing dalem poso Ramadan yalzamu moko wajib kula minhuma ing saben-saben siji saking ya wong sing sepuh mang utawa sing wong loro muddu to amin apa sak mud panganan likuliyamin min kedue saben-saben dina wala qada alan ora ana qada iku wajib alaihi ma ngatasi karone tegese karone wong sepuh sing rapuh karo wong loro sing gak bisa diharapkan warase wajibulan wajib alal hayyudi ngatasi wadon kang haid wan nufasilan wadon kang nifas al iftaru apa mokel fi Ramadan ing dalem poso Ramadan wa ghairi lan liyane poso Ramadan wa juzulan wenang fi Ramadan ing dalem poso Ramadan lil musafir keduwe wong nulungan ida kana telkane ono apa safaruhu lelungane wong sing lunga musafir tawilan iku adoh jaizan tur wenang walau qadara senajan kuoso iya musafir wong sing lelungan alat saumi ngatasi poso ya, meskipun fit awake sehat tetap bisa tidak berpuasa wal afdalu utawi kang luwih utama lahu ketuwi musafir ayyasuma iku yen to poso ya musafir ida lam tahsul tekane ora hasil lahu ketuwi musafir masyaqqatun apa payah-payah wala ya juzulan ora wenang yo mokel lil maridi ketuwe wong loro illa idza hasalat kejaba tekan hasil lahu marang wong sing loro masyaqqatun apa payah-payah syadidatun kang nemen bisa miklawan poso wa ya juzulan menang lil hamili ketuwe wong kang hamil wal murdi lan ketuwe wong kang nyusoni ida khafata teteklane kuwatir iya wong loro mang hamil karo wong nyusui minasaumi saking poso ala anfusihima ing atase awak dhewe ne wong hamil lan wong nyusui au ala auladihima utawa ing atase pira-pira anake wong sing hamil lan wong sing nyusui wajibu lan wajib alqada wa ngadani ala haula'i kullihim ing atase mengkono-mengkono wong telu mang ketambahan wong loro mang kullihim sekabehane haula tegese wong loro wong meteng dan wong sing nyusoni wa idza fata monggo tak kalane pot asamu apa poso bi ghairi udrin kelawan tanpa udur wajib monggo wajib qada'u apa ngadani poso alal fauri ing atase rikatan tegese cepet-cepet nyauri wa in fata monggo lamun pot iya poso bi udrin sebab udur wajib monggo wajib qada'u apa ngadani poso alat tarohi ing tase ngendi-ngendi wal afdalu utawi kang luwih utama at-ta'jilu iku ake-ake faslun utawi iki ku fasal min man utawi sapane wong fatahu iku pot ya man somun apa poso min Ramadhana saking poso Ramadan bi udrin kelawan udur atau sebab udur wa matalan mati ya man qabla ayyatamakkana sadurunge yen to kongang ya man min qadaihi saking qadane poso falaisa moko ora ana lahu iku kutuwe man tadaruku apa nyusuli fa in mata moko lamun mati iya man ba'da tamakuni sa'use kongang minal qada'i saking ngadani fa imma ayyusama moko ana nekani yen to poso
fa imma ayyasu ma mongko ana kalane ana kalane yen to poso fa imma ayyasu ma mongko ana kalane yen to poso anhu saking man waliyuhu sapa waline man wa imma lan ana kalane ayut aima yen to aweh mangan yo waline anhu saking man mudan ing sak mud likuli yaumin kelawan saben-saben dina wa man lan utawi sapane wong lazimahu iku nglazimno iku wajib yo man qada apa ngadani qada usaiin apa ngadani suwi-wiji min ramadhana saking bulan Ramadan wa akharahu lan ngakhirake yoman ing qada bi ghairi udrin kelawan tanpa udur hatta jaa Ramadan hingga teka apa poso Ramadan akhir kang weneh wajib maka wajib alai ing atase man ma'al qada'i serta ning ngadani likuli yaumin kelawan saben-saben dina mudun apa sak mud min amin saking panen wa takarruran wala wali al mudu apa sak mud bitakarruri kelawan wala wali asinina waline pira-pira taun bitakarruri kelawan bitakarruri sinina kelawan wala waline pira-pira taun wa kadza lan kaya mengkono wajib al mutu apa sak mut mal qadoi serta ning ngadani alal hamili ing atase wong wadon kang ngandung wal murdi lan wong wadon kang nyusoni ida aftarata teteklane mokel sapa wong hamil lan wong nyusui lil khaufi krana araweti ala auladihima ing atase pira-pira anake wong hamil lan wong nyusui fakot moko bloko waman lan utasape wong aftara iku mokel yaman bil jimai kesebab jima fina hari Ramadan ing dalam rinoe wulan Ramadan yu'azzaru moko den ajar yaman yu'azzaru mugoten jarak yoman wajibulan wajib alaihi ngatasi man al kafaratu apa kafarat al udma kang agung wahya utawi kafarat aidku raqabatin mukminatin yaiku merdekaake budak mukmin salimatin kang selamat menal uyubi saking pira-pira cacat fa ilam yajid moko lamun ora nemu yoman fasiyamu syahrani moko wajib poso rong wulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karune fa ilam tastati moko lamun ora kuwasa yoman fa musitina miskinan moko wajib keimangan suwida apane miskinan apane wong miskin likulli minhum iku keduwe saben-saben siji saking wong suwida mang mutu sakmut minto amin saking panganan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada pasal berikutnya yaitu barang siapa yang telah tertinggal suatu puasa dari bulan Ramadan dengan uzur dan ia mati sebelum memungkinkannya untuk nyauri atau dia mengqadai puasanya, maka tidak ada untuknya mengganti, tidak mengganti dengan fidyah atau dengan qada. Bila ia mati setelah memungkinkan dapat mengqada, maka ada kalanya berpuasa untuknya yaitu walinya yang nyauri, dan ada kalanya wali si mayit itu memberi makan kepada fakir miskin ya 1 mud untuk setiap hari. Dan barang siapa memiliki kewajiban qada dari kewajiban qada dan ia mengakhirkan qada, tidak mengqada puasa dengan tanpa udzur sehingga telah datang Ramadan berikutnya, maka wajib terhadap seseorang itu mengeluarkan 1 mud makanan beserta qada setiap hitungan hari. Hitungan mud atau 1 mud itu berulang atau berlipat ganda dengan berulangnya hitungan tahun. Jadi kalau misalnya tahun kemarin dia belum sempat mengqada, lalu kemasukan bulan Ramadan lagi, dia akhirnya membayar qada dan nyaur puasanya.
Demikian pula wajib atau melakukan satu mud serta mengkodok terhadap orang yang hamil dan orang menyusui bila mereka berdua itu tidak berpuasa karena khawatir terhadap anak-anak yang mereka kandung, anak-anak yang mereka susui. Barang siapa yang membatalkan puasa dengan jima di siang bulan Ramadan, maka ia dihina atau dipermalukan dan wajib terhadapnya kafarat. Kafarat yaitu memerdekakan budak Islam yang tidak memiliki cacat. Bila ia tidak menemukannya, maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila ia tidak sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut, maka ia memberi makan 60 orang fakir miskin. Setiap salah satu dari fakir miskin itu 1 mud makanan. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, materi kajian kitab Riyadul Badi'ah mengenai bab puasa. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa uraian dari kitab Riyadul Badi'ah. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa komentar di bawah kolom. Dan kami harap dukungan para pemirsa untuk channel kami, tentunya untuk kemajuan channel kami. Atas dukungannya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.